Teman-teman, kalau misalkan tanaman di alamnya punah, manusia nggak akan bisa hidup. Tapi kalau misalkan manusia punah, teman-teman nih, sampai di kebun raya Cibodas. Aku ingin melihat sesuatu yang raksasa seperti di thumbnail ini. Yuk kita lihat sebenarnya seperti apa besarnya. Ini benar-benar keren, teman-teman. Yuk kita lihat. Halo teman semua, salam lestari Indonesia. Nih aku lagi ada di kebun raya Cibodas, dan di sini ada kemekaran bunga bangkai raksasa Amorphophallus titanum. Ya nanti aku akan lihatkan sini dulu. Jadi di sini ada tunas dari bunga Amorphophallus titanum yang umbinya itu ada di bagian bawah. Dan di sini juga seperti biasa dilarang menyentuh bunga bangkai. Karena memang mereka itu sensitif, teman-teman. Jadi nggak bisa disentuh sembarangan. Dan juga yuk kita lihat bunga si raksasanya. Nah, jadi di sini ada kemekaran si raksasa ini, Amorphophallus titanum. Ini dengan ketinggian mencapai 310 cm dan lebar 1 meter lebih. Itu bener-bener raksasa, teman-teman. Jadi ini tuh tingginya aja lebih dari aku nih. Nah jadi di sini kebun raya Bogor kebun raya Cibodas memiliki koleksi sekitar 13 umbi, teman-teman. Dan beberapa itu disemai dari sini juga. Jadi bunganya dilakukan polinasi seperti yang aku lakukan kemarin dan berhasil disemai, umbinya besar dan sekarang berbunga, teman-teman. Dan yuk sini kita lihat. Tadi kan habis dari sini ada tunas bunga. Di sana kita bisa lihat itu ada pohon dari Amorphophallus titanum. Itu pohonnya seperti itu, teman-teman. Pohon Amorphophallus titanum ini bisa mencapai ketinggian yaitu sekitar 6 meter lebih. Karena pohon mereka ini sebenarnya bukan pohon, tapi itu hanya satu helai daun. Ya, aku udah jelasin dari kontenku yang kemarin juga pas aku di mana tuh namanya, Jakarta Escape. Itu si Amorphophallusnya itu juga memiliki daun, yaitu cuma satu helai. Cuma kemarin di Jakarta Escape mereka koleksi umbinya belum ada yang jadi pohon raksasa seperti ini. Jadi teman-teman, semuanya itu lagi dalam proses bunga seperti itu, teman-teman. Oke, yuk kita lihat lagi sebelah sini. Aku pengen ngomongin polinasi nih. Kemarin kan di Jakarta Escape udah aku mencoba dan melihat juga bagaimana polinasi tersebut. Dan sebenarnya itu cukup rumit, teman-teman, karena si Amorphophallus titanum ini dia tidak bisa menyerbuki dirinya sendiri. Kemungkinan untuk bisa menyerbuki dirinya sendiri itu hanya 11%. Dan sekalinya mungkin itu biasanya setahu aku kualitas buahnya itu agak jelek, teman-teman. Jadi mereka harus dari satu bunga pindahkan ke bunga yang lain. Mungkin untuk pihak BRIN bisa menangani ini lebih cepat, mengambil sampel jantan, semua diambil, disimpan, diawetkan, lalu setelah bunga ini mekar, yang satunya lagi bisa dimasukkan ke sini, dipolinasikan ke bunga yang ini agar di sini tetap lestari terus, teman-teman. Salam lestari, teman-teman. Ini di tanganku si Amorphophallus ini. Dan pasti teman-teman ngira apa sih fungsinya bunga bangkai? Cuma bawa bangkai. Apa fungsinya? Kayaknya nggak ada fungsinya, cuma bisa buat dimakan doang. Nggak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya di ekosistemnya mereka itu memiliki fungsi sebagai seperti taman pada umumnya. Dengan memiliki akar yang penggembur tanah, umbinya juga bisa menggemburkan tanah karena kan dia bertambah besar tuh tanahnya, otomatis makin gembur kan kiri kanannya. Terus abis itu juga si baunya itu mengundang serangga, dan misalkan kalau serangga bertemu dengan pasangannya di situ itu bisa menambah jumlah si serangga tersebut juga, teman-teman. Jadi membantu pertemuan jenis serangga tersebut. Dan juga mungkin dari segi umbinya itu bisa dimakan oleh hewan pengerat, manusia pun bisa, tapi karena ini sudah masuk ke dalam status tumbuhan dilindungi, jadi sudah tidak bisa, teman-teman. Karena sebenarnya Amorphophallus titanum ini sama dengan porang, suwak, konjak, sama, teman-teman. Mereka adalah dari satu keluarga yang sama, yaitu Amorphophallus. Dan juga mungkin teman-teman kayaknya sedikit bertanya-tanya, ini daun-daun kok nggak dibersihin sih? Kan aneh jadinya. Nggak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya daun-daun di sini juga memiliki fungsi seperti sebagai di alamnya,
Ini tuh menyerupai habitat di alamnya karena kan di alam daun-daun nggak mungkin dibersihkan kan teman-teman. Jadi pasti tetap akan ada daun terus yang ini juga fungsinya sebagai kompos alaminya juga teman-teman. Nah mungkin seperti itu untuk fungsi dari daun-daunnya dan juga si tumbuhan tersebut. Teman-teman, kalau misalkan tanaman di alamnya punah, manusia nggak akan bisa hidup. Tapi kalau misalkan manusia punah, bumi akan terus berputar dan itu nggak ada efek ya, malah semakin bagus karena manusia itu adalah salah satu penghancur di bumi terbesar. Jadi makanya sebagai kita manusia kita harus menjaga alam juga agar kita tidak menjadi penghancur bagi alam tersebut. Oh, teman-teman, aku sekarang lagi sama Bapak siapa nih? Cahyadi. Pak Cahyadi. Bapaknya dari BRIN ya Pak ya? Dulunya dari BRIN, cuman sekarang jadi ikut ke Mitra. Oh Mitra. Mitra Raya. Sekarang yang pengelolanya kan Mitra. Pak. Kegiatan penelitian baru di BRIN. Di BRIN ya. Mau izin tanya nih Pak, kalau misalkan si Amorphous malus ditanam ini, kalau di sini itu pertama kali ada kapan tuh Pak? Kalau boleh tahu. Ini sejarahnya dulu kita ngambil dari TNK ya. Nasional di sebelah. Jadi bukannya ini. Oh ini pernah ya Pak ya? Ini pertama kali ditanam sekitar tahun 2000. Tahun 2000-an ya? Itu udah tua banget ya Pak yang umurnya? Ya 20 tahunan. 24 tahun berarti. Enggak tahu ya? Nah, yang mekar ini adalah hasil dari tanaman induk. Oh, tanaman induk. Ya, dulunya kan ini mekar. Kita ambil polennya terus di kawin silakan baru diletakkan bibit. Yang ini udah beberapa kali, ini yang paling tinggi. Ini tingginya dulu pernah mencapai 3,7 hampir 4 meter, itu gede banget. Ini kemungkinan kan lapangan gede lain atau tidak bisa diprediksi ya biasanya kalau seperti ya? Biasanya untuk diprediksi agak sulit ya. Sulit ya. Apakah betul memang karena dari aku pernah lihat dari botanical garden luar negeri itu katanya dia menyatakan bahwa kemungkinan dia bisa mempolinasi dirinya, maksudnya bunganya sendiri hanya 11%, apakah itu benar? Untuk di alamnya kemungkinan 11% itu bisa jadi benar. Jadi benar ya? Tapi untuk kita kan adakan kegiatan eksplorasi mengambil tanaman dari tempat asalnya di sini. Nah itu keberhasilan untuk polinasi sendiri di sini cenderung tidak ada, harus dibantu sama manusia atau peneliti. Nah untuk di alamnya sendiri mungkin ada yang 11% itu kemungkinan ada. Dan mungkin kalau teman-teman tadi masih bingung sebenarnya bunga bangkai itu apa, bunga bangkai itu sebenarnya dari bawahnya tuh umbi ya Pak ya? Itu masih satu keluarga sama talas. Talas. Aracea ya? Iya, jadi harus bedain bunga bangkai sama Rafflesia tuh. Nah, kalau Rafflesia itu dia harus menumpang ke tanaman lain, jadi dia sifatnya parasit. Kalau ini kan dia masih keluarga talas, jadi ada umbinya di bawah. Nah itu teman-teman penjelasan dari Bapak kalau sebenarnya Rafflesia dan Amorphopalus itu sebenarnya berbeda banget, jadi jangan disamain lagi ya teman-teman. Wah, mau tanya nih, kalau misalkan di sini untuk pengembangan anakannya itu biasa dalam maksudnya kan dalam satu tempat ini kan anakannya banyak juga. Iya. Nah apakah itu ada yang dilestarikan ke alamnya lagi? Ini sebenarnya di alamnya tidak terlalu kalau statusnya tidak terlalu red list karena dia punah, tapi karena habitatnya yang tergerus. Oh iya. Jadi kita pun kalau perbanyakan kita tanam di sana habitatnya sudah tidak ada. Jadi bukan tanaman yang susah tumbuh, tapi habitatnya yang sudah kritis di sana. Makanya ini masuk red list atau tanaman yang sekarang sudah dilindungi. Nah itu teman-teman, makanya kita pentingnya untuk menjaga alam juga ya Pak ya. Iya. Agar tetap buat generasi kedepannya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan teman-teman nggak bisa lihat lagi bunga bangkai. Iya. Karena sudah hanya ada di kebun raya atau di penangkaran saja. Di alam aslinya mungkin ya kemungkinan besar sih punah sih. Oh iya. Terima kasih banyak deh Pak. Jawabannya akhirnya terjawab, penasaran dan ya banyak ya Pak. Ya. Nah teman-teman, itulah info yang bisa aku sampaikan. Mungkin informasinya nggak sebanyak yang kemarin ya, karena kemarin sudah aku kasih tahu banyak banget teman-teman, ke teman-teman semua informasinya.
Dan inilah semoga kontenku bermanfaat dan dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.